Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu saudara. Saya percaya bahwa saudara di rumah saudara diberkati Tuhan. Saudara pada hari ini, saudara datang menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari sama-sama saudara, kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan syukur kita. Kita sembah, kita puji Tuhan. Kita angkat pujian, Allah sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak berubah. Mari sama-sama katakan apa yang pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Yesus. Haleluya, mari berikan tepuk tangan dari rumahmu saudara. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau
Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Allah Immanuel, oh Allah yang beserta dengan kami. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kami katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari naikkan pujian ini dari awal, saudara. Lebih lagi katakan dengan iman-mu, Bapa kami datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi katakan, kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. terima kasih Tuhan. Allah Immanuel, Kau Allah yang beserta dengan kami. Kau Allah yang ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu, Terima kasih Tuhan. memuji, Terima kasih Yesus. Kau layak Tuhan, Mari hampiri Dia saudara. segalanya, Mari sembah Dia. segala Naikkan syukur-Mu dari dalam rumah. sebab Oh, Kau Allah Immanuel. kuasa-Mu tak pernah berhenti. Kau Allah yang beserta dengan kami. Kau Yesus, Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau beserta dengan kami, ketika kami berjalan bersama denganmu Tuhan, ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan keberkatan dari Engkau Tuhan. Terima
terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak lebih lagi katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi. Come on. nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi angkat suaramu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi. Hosana Terima kasih Tuhan. bagi Rajaku yang duduk di Tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di minggu pagi ini Tuhan ada mezbah di tempat kami masing-masing. Kami lapar dan haus akan Engkau Bapa. Itu sebabnya Tuhan kami ingin berjumpa dengan Engkau. Ketika firman dibentangkan pagi ini, kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Dan kami tahu orang yang berjumpa dengan Engkau tidak pernah dikecewakan. Karena firman ini akan memerdekakan kehidupan kami. Lawat kami Bapa, jamah kami di tempat kami masing-masing. Kami mengalami Kristus. Sehingga hidup kami terus tumbuh. Kami berubah Tuhan. Dan kami berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Berkati kami Bapa, pakai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan yang pada pagi hari ini terangkat dari Hakim-Hakim
pasal 11 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini saudara. Dan berangkat dari teks ini saudara, kita akan belajar di bawah satu tema, kemenangan bagi orang-orang percaya. Kemenangan bagi orang-orang percaya. Lembaran-lembaran perjanjian lama berisi tentang rangkaian dari satu peristiwa kepada peristiwa lain, tentang peperangan secara fisik. Lembaran-lembaran perjanjian baru berisi rangkaian peristiwa untuk menjelaskan tentang peperangan rohani. Itu sebabnya dengarkan baik, saya dan saudara ketika ditempatkan Tuhan di muka bumi ini, saya dan saudara berada di zona peperangan. Kejadian 3 ayat 15 berbicara. Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, saudara dengarkan baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menurunkan kutuk kepada ular, kepada perempuan, kepada laki-laki. Firman Tuhan datang kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunanmu akan meremukkan tumitnya." Sejak awal sorga memproklamasikan peperangan. Itu sebabnya dengarkan baik, Anda bisa memperhatikan bahwa iman tumbuh justru di zona peperangan. Anda akan menemukan kesuaman iman di zona nyaman karena orang tidak mau lagi dalam peperangan rohani. Gereja yang tidak sadar akan adanya peperangan rohani, maka gereja itu dipastikan tidak lagi memiliki kehidupan doa. Dengarkan baik saudara, saya dan saudara ditaruh Tuhan dalam gereja Tuhan harus memiliki mental seorang pejuang karena kita berada di zona peperangan. Itu sebabnya Anda disebut prajurit Kristus. Itu sebabnya Anda disebut panji-panji Kristus. Karena Tuhan taruh untuk Anda berperang.
Mari kita lihat siapa musuh kita saudara. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita mengenal siapa musuh kita saudara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, roh jahat di udara. Dengarkan baik, saya dan saudara harus mampu mendapatkan kemenangan lewat peperangan ini. Pagi ini saudara kita mau belajar dari satu figur perjanjian lama yang dipakai Tuhan untuk meraih kemenangan. Saya dan saudara belajar bagaimana saya dan saudara harus mampu meraih kemenangan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ayat yang ke-11 saudara, Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, menarik kita kenal Yefta. Yefta anak seorang perempuan pelacur. Bapaknya selingkuh dengan seorang perempuan pelacur. Dan dengarkan baik, hasil perselingkuhan lahirlah Yefta. Ketika Yefta mulai besar, Alkitab berbicara, saudara-saudara Yefta, istri yang sah mengusir Yefta. Oh, engkau tidak mendapat warisan dalam keluarga kami, karena engkau adalah anak haram. Itu sebabnya Yefta lagi bergabung dengan para petualang di tanah Tob. Alkitab berbicara, dia semakin jahat, pergi merampok bersama-sama dengan orang di negeri Tob. Dengarkan baik saudara. Hidup yang hancur itu lahir dari hasil perselingkuhan, lahir dari rahim seorang pelacur. Hidup yang diusir, hidup yang pergi merampok itu adalah sebuah kehidupan yang jauh terpuruk. Tapi dengarkan baik, dalam kasih karunia Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga hidupnya dipulihkan dan hidupnya terangkat. Ketika Bani Moab dan Ammon menyerang Israel, maka Alkitab berbicara, mereka tidak memiliki pemimpin. Itu sebabnya tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Tob berkata, marilah bergabung bersama kami, pimpin Israel untuk berperang. Lalu terjadi kesepakatan, kalau Yefta mau, dia akan menjadi panglima atas Israel. Itu sebabnya dengarkan baik. Siapapun saya dan saudara dalam Tuhan, dalam kasih karunia Kristus, Tuhan siap memulihkan hidupmu, mengangkat engkau. Yang penting engkau memiliki mental, membawa perkara-perkara Anda ke hadapan Tuhan. Lalu ayat yang ke-11 berbicara, lalu Yefta menyerahkan seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kehidupan kekristenan kadang-kala tidak datang kepada Tuhan karena kita sudah bisa. Kehidupan kekristenan tidak datang lagi kepada Tuhan karena kita sudah biasa. Tapi dengarkan baik, Yefta yang dipulihkan membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, menarik saudara, mau penting diperhatikan langkah awal untuk Anda menjadi seorang pemenang, seorang pejuang yang berhasil adalah Anda harus mengalami pemulihan diri.
Itu sebabnya Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Karena sebuah langkah awal dia memulihkan segala hubungannya. Dia selesaikan dengan Bapa di sorga. Dia selesaikan dengan saudara-saudaranya. Dia selesaikan dengan penduduk Gilead. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dan memakai dia. Kalau saya dan saudara tidak menyelesaikan pemulihan hubungan, maka dengarkan baik, itu akan mengganggu Anda untuk meraih kemenangan. Seorang bapak yang menjalani masa tahanan, selesai masa tahanan itu dia ingin kembali kepada istri dan kedua anak gadisnya. Ini terjadi di salah satu negara bagian Amerika. Dan dia kirim surat bahwa besok saya akan keluar, saya akan kembali ke rumah. Tapi saya ingin bertanya, apakah kalian mau menerima saya kembali? Jadi bapak ini ditahan selama 2 tahun lamanya akibat kekerasan rumah tangga, memukul istri dan anak-anaknya akibat kemabukan, akibat minuman keras. Dan tiba saatnya setelah menjalani masa tahanan dia dapat dilepaskan. Lalu dalam surat itu dia berbicara bahwa besok aku akan melewati kota di mana kita tinggal. Biarlah kalian memberikan tanda kepada saya. Apakah kalian mau menerima saya kembali? Pergilah bersama kedua anakmu untuk menggantung satu bendera kecil di tengah kota. Di sebuah pohon yang akan dilewati oleh bis yang aku tumpangi. Kalau nantinya aku melihat tentang adanya bendera itu di atas pohon itu berarti kalian menerima aku kembali. Tetapi kalau aku tidak melihat bendera itu, aku akan terus naik bis itu dan tidak akan kembali dalam pelukan engkau dan kedua anak kita. Dengarkan baik saudara, waktu bapak itu berangkat keluar dari penjara pagi hari, maka istri dan anak-anaknya juga pergi pasang bendera. Karena dia siap terima suami dan bapak ini kembali dalam pelukan mereka. Dan pada akhirnya saudara, istri dan kedua anak gadisnya bukan hanya memasang satu bendera kecil, tapi mereka pasang 100 bendera menghiasi pohon itu saudara. Waktu sang suami ini lewat di kota itu dari jauh dia lihat begitu banyaknya bendera. Dan sebagai tanda bahwa dia siap diterima kembali. Dihentikan bis itu dan dia turun saudara. Dia kembali ke rumahnya memeluk istri dan kedua anaknya. Setelah pemulihan hubungan itu dia bertanya, aku hanya menyuruh kasih tanda satu bendera. Mengapa kalian menggantung 100 bendera? Lalu istri dan kedua anaknya, kami melepaskan pengampunan untuk Bapak. Dan pengampunan tanpa batas. Dengarkan baik saudara. Pemulihan hubungan itu mutlak. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni saudara kami yang bersalah? Lalu firman Tuhan berkata, apakah 7 kali 70 kali? Bukan tentang 490 kali, tidak saudara. Tapi pengampunan tanpa batas. Dengarkan baik saudara. Orang yang akan meraih kemenangan, orang yang memiliki harapan kemenangan adalah orang yang menyelesaikan hubungannya, dipulihkan hubungannya, memulihkan dirinya, dan dia mampu berkemenangan atas dirinya sendiri. Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah ketika dia menyelesaikan hubungannya dengan saudaranya yang mengusirnya, dengan orang tuanya. Dan pada akhirnya saudara dia menyelesaikan hubungannya dengan umat Israel. Akhirnya dia memimpin dan dia menjadi pahlawan untuk menaklukkan Moab dan Ammon. Yang kedua saudara, orang yang meraih kemenangan adalah orang yang hidup dipimpin Roh Kudus.
Orang yang meraih kemenangan adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 29. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpa di Gilead, dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ya, saudara, menarik. Perjanjian Lama mengajar kita bahwa Roh Kudus itu ketika ingin memakai seseorang, dia hinggap. Setelah Tuhan memakai orang itu, maka Roh Kudus kembali. Sampai zamannya Yesus, bentuk pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Nanti Kisah Rasul 2, ketika Roh Kudus turun, baru dia tidak hinggap, tapi masuk ke dalam. Itu sebabnya Yesus berbicara. Yesus berkata, pada waktu itu kamu tahu aku tinggal di dalam kamu. Nah, menarik saudara bahwa Yefta dihinggapi oleh Roh Kudus. Dan ketika dia dihinggapi, dia mampu menyusun strategi perang. Orang yang dipenuhi Roh, orang yang dipimpin Roh, pasti mampu memiliki hikmat sorga, marifat sorga dalam pekerjaannya. Kemudian Roh Kudus menghinggapi Yefta. Lalu dia menentukan, ketika Anda baca rangkaian demi rangkaian ayat itu, Anda akan menemukan jalur-jalur yang tepat untuk menyerang Moab dan Amon. Saudara dengarkan baik. Efesus 1 ayat 17 berbicara mintalah roh hikmat dan pewahyuan. Dan Anda dapat pewahyuan. Dituntun Anda di tempat kerja Anda. Di dunia perdagangan dan bisnis Anda. Di kampus Anda. Dalam pelayanan Anda. Ketika Anda dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Menarik saudara, ini penting. Saya dan saudara harus setiap hari minta untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Supaya hidup kita tumbuh. Kita menghasilkan buah-buah Roh. Dan kita juga melayani Tuhan melalui karunia Roh. Dan ini saudara harus ada dalam hidup saya dan saudara. Menarik, beberapa minggu kita sudah belajar dari kitab Kisah Para Rasul tentang kita menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Saudara, ini penting saudara, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada semua manusia. Mulai dari Nabi Yoel telah bernubuat sampai Kisah Rasul menggenapi, sejarah menggenapi, dan hari ini saya dan saudara, jemaat yang saya kasihi, orang-orang percaya yang saya kasihi, engkau harus terus menanti-nanti pencurahan dan engkau menikmati karena sorga menyerbu bumi. Ini penting saudara. Kisah Rasul 2 ayat 39 berbicara. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi anak-anakmu. Bagi orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Saudara, pencurahan Roh Kudus itu terus terjadi. Anda akan melihat dan mengalaminya. Cuma yang Anda harus tahu bedakan. Kapan pencurahan itu dalam skala kecil. Kapan pencurahan dalam skala sedang, maupun kapan pencurahan dalam skala besar. Sejarah mencatat pencurahan Roh Kudus dalam skala-skala besar dengan dua tujuan, untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung. Tidak sebatas yang disebut pencurahan Roh Kudus, orang mulai berbahasa roh, berbahasa baru dan berbahasa lidah. Lalu habis itu gemetaran, lalu rebah. Itu hanya manifestasi saudara. Tapi tujuan akhir daripada maksud pencurahan Roh Kudus di dunia ini, dan Anda akan lihat ke depan akan terjadi lebih banyak. Yakni untuk mempercepat dan menuntaskan amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Menarik saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada akhirnya saudara,
pencurahan Roh Kudus adalah satu bentuk upaya sorga untuk menyerbu bumi. Karena di bumi ini saudara dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Maka sorga harus menyerbu lewat pencurahan Roh Kudus. Kita terus menanti-nanti saudara supaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sebab ketika sorga menyerbu bumi lewat pencurahan Roh Kudus, maka Alkitab berbicara, engkau mendapat kuasa. Engkau butuh kuasa itu di zona peperangan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ketika sorga menyerbu bumi, engkau akan mendapat sebuah keberanian lebih untuk memberitakan Injil dalam Kisah Rasul 4. Ketika sorga menyerbu bumi, engkau menemukan satu kekuatan baru. Anda terdorong untuk pergi memberitakan Injil, memberkati bangsa-bangsa dalam pelajaran Kisah Rasul pasal 10. Itu sebabnya dengarkan baik saudara. Kita berada di zona perang. Miliaran jiwa akan turun ke neraka. Maka saya dan saudara tiba pada hari-hari terakhir. Dan kita adalah generasi terakhir yang akan mengerjakan tuayan akhir. Kita butuh pencurahan Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa, keberanian, dan pada akhirnya kita memberkati bangsa-bangsa lewat misi pekabaran Injil. Saudara menarik, padernya Yefta berkemenangan karena hidupnya dihinggapi Roh Kudus dan dia dipakai dalam roh hikmat marifat surgawi. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir saudara, bagaimana meraih kemenangan itu? Yang ketiga adalah siap menepati nasar. Ayat 39 sampai 40. Hakim-Hakim 11 ayat 39 sampai 40. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Nah menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat 29 berbicara tadi. Mau dihinggapi oleh roh Tuhan. Lalu dia menyusun strategi perang dan jalur-jalur untuk menaklukkan Moab dan Amon. Tapi ketika tiba ayat 30. Alkitab berbicara Yefta membuka mulutnya bernasar. Ketika Tuhan menyerahkan Bani Amon dan Moab ini ke dalam tangan orang Israel. Maka sekembalinya aku dari perang nanti. Apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku. Akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Lalu Yefta pergi berperang saudara. Dengarkan baik. Dia mengikat dirinya dalam sebuah nasar. Saudara, ini kritikan buat orang karismatik. Hati-hati dalam Anda bernasar. Pengkhotbah pasal 5 bilang jangan cepat-cepat mulut mengeluarkan nasar. Karena Tuhan itu di sorga dan engkau hanya di bumi. Jangan mulutmu membuat engkau berdosa. Kadang-kala kita dalam hadirat Tuhan terlalu cepat janji Tuhan saudara. Dengarkan baik, tidak ada pemutihan nasar. Nasar harus dibayar. Nasar harus diselesaikan. Sepanjang Anda tidak membayarnya, sepanjang Anda tidak menyelesaikannya, maka sepanjang itu hubungan Anda dengan Tuhan tidak bagus. Maka sepanjang itu Tuhan menahan berkat untuk kehidupanmu. Saudara menarik, maka pada akhirnya Yefta bernasar. Tidak terlalu lama saudara, pas belum berganti dalam hakim-hakim. Israel telah menang. Dan ketika Yefta pulang dari berperang, dia turun, dia berjalan saudara. Alkitab berbicara, maka keluarlah anak gadisnya,
Alkitab menulis anak itu tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan. Alkitab menulis dia mengambil rebana, menyongsong ayahnya yang menang perang itu. Dan Yefta menjadi kaget karena dia telah berdasar apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Dia turun dari kereta perangnya. Dia mengoyakkan jubahnya dan berkata, engkau telah mencelakakan aku anakku. Aku telah membuka mulutku bernasar. Tapi anak gadis itu bilang, lakukan apa yang Bapa nasarkan. Tetapi izinkan aku Bapa pergi ke pegunungan bersama teman-teman gadisku untuk menangisi kegadisanku. Dan Alkitab menulis setelah 2 bulan itu dia pulang dan Yefta melakukan seperti apa yang dinasarkan. Itu sebabnya saudara, sampai hari ini orang Yahudi, anak-anak muda, orang-orang remaja dalam masyarakat Yahudi setiap tahun 4 hari menangisi anak perempuan Yefta. Tapi Yefta pada akhirnya berhasil. Setelah dia menepati nasarnya, maka Tuhan terus membawa hidupnya naik. Dia menjadi hakim-hakim atas Israel. Dan dia meraih kemenangan demi kemenangan. Saudara dengarkan baik penting. Bahwa ketika engkau punya komitmen dengan Tuhan. Engkau punya komitmen dengan kerajaan Allah. Engkau punya nasar kepada Tuhan. Engkau harus bayar. Engkau harus selesaikan saudara. Sekali waktu seorang pendeta diponis oleh dokter dia gagal ginjal. Dan satu-satunya obat harus dicangkokkan 1 ginjal yang sehat ke dalam ginjalnya. Menarik saudara, pendeta dia bergumul dan berdoa sekian lama. Bahwa ginjalnya harus dicangkokkan oleh ginjal yang lain. Dan menarik saudara, dia mengumumkan di tengah-tengah jemaatnya. Jemaatnya sekitar 300 orang. Sebuah gereja yang bagus. Memakai AC dan tidak kipas angin. Lalu dia bercerita tentang pergumulannya. Lalu dia berkata, saya butuhkan 1 ginjal untuk dicangkokkan pada ginjal saya. Menarik saudara, semua jemaatnya angkat tangan. Dia bertanya siapa yang mau beri ginjalnya. Karena cinta jemaatnya kepada gembalanya, semua angkat tangan. Gembala sidang itu bingung. Dia butuh 1 ginjal, semua jemaatnya mau kasih ginjalnya. Lalu setelah firman Tuhan disampaikan, dia berkata saya hanya butuh 1 ginjal. Saya akan meniup dari tempat ini sebuah bulu ayam. Di mana bulu ayam itu jatuh, maka itulah orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberikan ginjalnya. Semua jemaat berkata amin, kami siap. Lalu pemain musik maju ke depan dengan 1 lagu tua. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Lagu itu diulang dan jemaat menyembah Tuhan. Lalu bulu ayam itu ditiup dari mimbar. Ketika bulu ayam itu tiba, mau jatuh di seorang kepala jemaat full timer yang lagi duduk di depan. Ketika orang itu melihat saudara, bulu ayam itu mau datang. Sambil menyanyikan mengasihi, dia buka matanya. Lalu dia meniup bulu ayam itu. Bulu ayam itu pergi saudara. Bulu ayam itu terbang dalam gereja. Karena gerejanya pakai AC bukan kipas angin. Lalu ketika mau jatuh di kepala seorang ibu. Ibu juga itu membuka mata. Lalu meniup bulu ayam. Dan bulu ayam itu tidak jadi jatuh di kepala ibu itu. Dan bulu ayam itu terus terbang ke arah belakang. Dan mau jatuh di kepala seorang muda. Orang muda juga itu menegadakan kepalanya. Lalu meniup bulu ayam itu. Dan bulu ayam itu tidak pernah jatuh
di salah satu kepala jemaatnya. Saudara dengarkan baik. Pendeta itu akhirnya meninggal karena tidak ada orang yang memberikan ginjalnya. Dengarkan baik saudara. Tuhan memanggil kita untuk memegang komitmen kita. Tuhan memanggil kita untuk menepati nasar kita. Pada akhirnya saudara, kita tidak bisa meraih kemenangan yang lebih banyak. Meraih dan Tuhan tidak bisa bawa kita lebih tinggi. Kalau kita tidak menepati nasar komitmen kita. Yefta ketika ia mempersembahkan anaknya terlalu berat. Alkitab bilang itu anak satu-satunya. Tidak kenal saudara laki-laki dan perempuan. Tapi ia melakukan apa yang nasarkan. Itu sebabnya Tuhan bawa dan pakai dia lebih. Kemenangan Anda akan raih ketika Anda selalu siap menepati komitmen dan dasar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Terpuji-puji Roh Kudus yang terus bicara buat kami. Engkau pakai kami penuh urapan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh api Tuhan. Secara khusus Tuhan, dalam penuaian miliaran jiwa ini, kami siap, kami berperang Tuhan, kami berjuang. Dan meraih apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami Yesus. Di segala bidang, di seluruh aspek kehidupan kami. Roh Kudus menuntun kami untuk kami meraih dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya saudara kita akan memberikan persembahan. Pada hari ini nanti cara saudara memberikan akan tertera di layar saudara. Tapi sebelum itu tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, yang kami pakai, yang kami peroleh, dan dapat kami gunakan untuk kehidupan kami, untuk kami bertumbuh Yesus. Terima kasih Bapak, dan tiba saatnya kami akan menabur di ladang Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang diberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kelanjutannya Kau akan memberkati kami lebih lagi Bapak. Ini syukur kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari katakan kiranya Engkau memberkati.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi angkat suara, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa. katakan dengan imanmu, sehingga kesakitan tidak menimpa. dan katakan dengan imanmu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Firman-Mu lah yang memerdekakan kami, sehingga hidup kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bersama tim multimedia GBI Kima Square Makassar, bersama dengan tim divisi pujian penyembahan GBI Kima Makassar. Terima kasih Engkau pakai mereka Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah di tempat masing-masing, taruh tangan kananmu di dalam. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan meneguhkan engkau, dan secara istimewa Tuhan membungkus engkau dengan arahnya, sehingga engkau terhindar dari celaka bahaya, terhindar dari maksud-maksud orang jahat, terhindar dari segala virus yang menyerang. Darah Yesus membungkus. Kembalilah dalam kehidupan keseharianmu. Angkat kedua telapak tanganmu, arahkan hati kepadanya, dan
Efesus 2 ayat 7 berbicara supaya ini kemudian akan menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia itulah yang akan membanjiri bumi pertiwi dan menjadi gelombang besar yang melanda iman. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau telah memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kami lepas di dunia lepas di sorga. Itu sebabnya Tuhan, datanglah di Kima, di tanah Kima berkejaran, di tanah Kima. Engkau datang baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada hari-hari terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia dalam rangka percepatan dan penuntasan amanat agung. Jemaat yang saya kasih, penyertaan Tuhan sempurna bagimu, mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat yang mengikuti pada ini, dan juga rekan-rekan pemirsa penonton daripada ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati Anda. Anda harus maju sebagai seorang pejuang untuk meraih kemenangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.